Hai, Shalom. Selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar semua? Senang sekali hari ini Lose Jenny dan juga Kakak Fe bisa menjumpai adik-adik kembali di sekolah minggu. Dan kita akan sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, nafas yang masih Tuhan berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, baik para Lose dan juga adik-adik yang ada di rumah. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bersyukur karena punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang menjadi juru selamat bagi adik-adik dan juga Lose. Dan hari ini kita mau mengatakan, kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Menyanyikan satu pujian, tegak dan katakan, siapa Tuhan kita? Ya, Tuhan kita Yesus. Mari kita memuji Tuhan. Adik-adik, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian lagi. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi. Seindah
Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Halo adik-adik, ketemu lagi hari ini. Losa berharap adik-adik semua di rumah sehat-sehat dan juga masih penuh semangat untuk mau beribadah dan membaca firman Tuhan. Losa juga berharap kalian semua akan menjadi anak Tuhan yang selalu boleh menjadi kebanggaan bagi papa mama, bagi seluruh keluarga maupun bagi gereja Tuhan. Nah, kita hari ini kembali akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, saat ini kami kembali datang padamu. Kami ingin belajar dari firman-Mu. Dan tolong mampukan kami untuk mengerti firman-Mu, mengerti apa yang hendak Engkau inginkan untuk kami lakukan. Berkati juga losa kami dapat menyampaikan firman dengan baik, dengan bahasa yang dapat kami mengerti. Terpuji Tuhan, kami serahkan diri kami dan waktu ini dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalian tentunya mengenal pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. Artinya apa tuh? Sudah jatuh ketimpa tangga, jatuh sakit. Udah jatuh, terantuk, luka-luka, tangga jatuh menimpa kita lagi. Sakitnya double ya. Tentunya setiap orang, mungkin ada sebagian kita yang sudah pernah mengalami seperti itu. Sakitnya beruntun yang harus kita alami. Kesusahan beruntun yang harus dialami. Tapi hari ini kita belajar tentang kisah di Alkitab. Kisah seorang anak Tuhan yang bukannya beruntun lagi. Bukan hanya double, tapi berlipat-lipat kesusahan yang harus dialami. Bukan karena dia menjadi orang yang tidak baik. Bukan karena dia tidak taat pada Tuhan. Justru karena ketaatannya lah membuat iblis iri. Iblis tidak rela melihat orang yang begitu taat dan setia pada Tuhan. Sehingga iblis mencoba menghancurkan ketaatan dan imannya pada Tuhan. Kira-kira ada yang tahu siapa itu? Ya benar, di Alkitab terkenal satu orang yang luar biasa, yaitu Ayub. Ayub dikenal sebagai pribadi yang benar-benar takut akan Tuhan. Hidupnya selalu tunduk pada Tuhan. Sehingga dia diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Dengan harta kekayaan yang berlimpah. Kambing domba, lembu, onta, dan keledai macam-macam. Diperlengkapi Tuhan. Diberkati Tuhan. Sehingga selalu bertambah hari-hari.
Ayub terkenal sebagai orang yang terpandang di wilayahnya. Dan juga mempunyai anak-anak yang cakep. Dalam kehidupan Ayub, dia berusaha menanamkan pada dirinya dan anak-anaknya juga untuk selalu hidup taat, setia, dan kudus di hadapan Tuhan. Ketika anak-anaknya berkumpul, misal habis mengadakan pesta, ketika mereka selesai, besoknya Ayub sudah mempersiapkan korban. Korban untuk penghapus dosa. Kenapa dia lakukan? Karena Ayub berpikir, jangan-jangan ketika mereka mengadakan pesta, mereka bersukaria, mereka mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan, mengucapkan kata-kata yang tidak layak, melakukan hal-hal yang tidak patut. Itu yang dikhawatirkan oleh Ayub, walaupun dia tidak melihatnya sendiri. Walaupun anak-anaknya menjadi anak-anak yang patuh dan taat, anak-anak yang baik, tapi Ayub selalu khawatir kalau mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika mereka selesai melakukan pesta atau satu acara, ketika mereka pulang besoknya Ayub pasti akan mempersembahkan korban untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Agar anak-anaknya selalu dibersihkan dari segala dosa-dosa dan kesalahannya. Lalu apakah kehidupan Ayub selalu tenang, datar, aman? Memang kelihatannya begitu. Tapi pada suatu hari, malaikat-malaikat datang pada Tuhan. Dan di antara malaikat itu ada iblis yang ikut hadir. Loh, kenapa iblis pada hadir? Karena waktu itu memang Tuhan, iblis juga salah satu ciptaan Tuhan. Yang diperkenan Tuhan untuk tetap ada. Tujuan itu apa? Ya mungkin untuk menguji anak-anak Tuhan sejauh mana bisa taat dan setia pada Tuhan. Dan ketika mereka berkumpul, Tuhan pun menyapa si iblis itu. Lalu di Ayub 1 ayat 3 kita bisa baca sama-sama ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu apa tanggapan si iblis? Iblis tidak terima. Dia apa jawabannya? Kita bisa lihat di ayat 10-nya. Coba kita baca sama-sama di ayat Ayub 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan setelah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Iblis coba mengalihkan. Dia tidak percaya bahwa Ayub benar-benar setia dan taat pada Tuhan. Ayub setia karena diberkati Tuhan dengan kekayaan. Itu anggapan iblis. Ayub bisa setia dan taat karena Tuhan memberkati dia dan luar biasa. Lalu apa kata Tuhan? Di ayat 12 kita baca sama-sama. Kita perhatikan ya, simak ya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya adalah kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kita lihat bahwa Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji si Ayub. Tuhan tidak mencobai, tapi Tuhan menguji iblis yang ingin mencobai Ayub. Ingin menjatuhkan Ayub dengan pencobaan yang dilakukannya. Karena Tuhan sudah mengizinkan, maka iblis boleh melakukannya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, iblis pun tidak bisa apa-apa. Tidak berani bertindak. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dalam satu hari, atau pagi hari, belum menjelang siang, ada salah satu pekerjanya datang ketika Ayub lagi santai, mungkin lagi menikmati minum. Tahu-tahu ada satu pekerja yang datang berlari. Ternyata ada pekerja yang mengawasi lembu dan keledai. Lembu itu apa?
itu membantu mengolah ladang. Ya. Karena lembut, karena kuat, dia bisa membantu manusia bekerja untuk mengolah ladang, menggali tanah, ya, menggemburkan tanah. Apa yang terjadi? Orang bekerja lari dan badan yang ada luka-luka, dan langsung bersujud kepada Ayub mengatakan, Tuhan, Tuhan, ketika kami lagi bekerja, tahu-tahu ada orang Sheba datang, mendadak dan menyerang kami dan membunuh semua pekerja yang ada. Hanya saya yang akan lolos, dan semua lembu dan keledai semua dirampas. Si anak buahnya ini belum selesai bicara, tahu-tahu ada lagi satu orang datang berlari. Tuhan, Tuhan, ketika kami lagi menjaga kambing domba, tahu-tahu turun api dari langit, membakar semua gembala dan juga domba dan kambing yang ada. Cuma saya yang selamat sehingga saya bisa pulang memberi kabar. Ini belum selesai. Ayub masih belum hilang kagetnya. Datang lagi satu hamba yang datang. Berlari. Datang mendekati Ayub. Apa yang dilakukannya? Melaporkan. Tuhan, ketika kami lagi menjaga onta bersama rekan kami, tahu-tahu orang Kasdim datang, merampas semua onta kami dan membunuh semua orang yang ada dengan mata pedang. Cuma saya yang lolos sehingga saya bisa pulang memberi kabar pada Tuanku. Ayub semakin lemas, tapi belum selesai kagetnya, belum hilang kagetnya. Datang lagi satu hamba yang datang berlari dengan nafas tersengal-sengal, dengan ketakutan. Datang mengabarkan, Tuhan, pada itu anak Tuhan yang tertua dan yang lain-lainnya berkumpul untuk berpesta. Tahu-tahu ada angin ribut datang dari kiri kanan dan sekelilingnya, merobohkan bangunan itu, semua tertimpa mati. Cuma saya yang selamat, sehingga saya pulang memberi kabar sampai menangis dia memberitahukannya. Ayub ketika mendengar semua itu, hatinya hancur. Dia merobek jubahnya, dan mencukur rambutnya, dan bersujud kepada Tuhan. Apa yang dikatakannya Ayub waktu itu? Apa yang dikatakannya? Kita sama-sama simak di ayat Ayub 1 ayat 20-21. Maka berdiri Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Coba simak baik kata Ayub seperti ini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa bukan anak? Ayub yang semua hartanya dirampas. Sampai anak-anaknya pun semua dirampas. Itu adalah pukulan yang bertubi-tubi bisa membuat hatinya mungkin udah hancur. Remuk. Tapi dalam semua itu dia tidak memaki. Dia tidak mengutuki Tuhan dan dia menyalahkan Tuhan. Dia mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Atas semua yang dialaminya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik, kira-kira kalau kita mengalami, bisa nggak kita bersikap seperti Ayub? Tetap memuji nama Tuhan. Dalam kondisi yang sedemikian susahnya dan sedemikian pahitnya. Mungkin sulit bagi kita untuk melakukannya. Ketika dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Kehilangan segala sesuatu yang dimilikinya selama ini. Bahkan anak-anaknya yang begitu cakep, semua hilang dalam satu hari. Bukan hal yang gampang. Tapi Ayub, dia tidak berkeluh kesah. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak memaki Tuhan. Ke orang lain, mungkin kita ini, mungkin sudah menyalahkan Tuhan. Di mana engkau? Mungkin kita akan berkata. Kenapa saya harus mengalami ini? Pada saya sudah berlaku taat pada engkau. Saya selalu patuh pada engkau. Bukannya harusnya seperti itu ya? Tapi Ayub tidak melakukan seperti itu. Dia bilang terpujilah nama Tuhan.
tapi dalam kondisi yang berkabung. Dia merobek jubahnya dan mencukur rambutnya sebagai tanda berkabung. Karena kehilangan apa yang menjadi, terutama kehilangan anak-anaknya. Tapi itu tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Apakah sampai di sini ujian yang harus ditebak oleh Ayub? Ketika melihat semuanya itu, Tuhan selalu memperhatikan Ayub. Dan kembali iblis datang pada Tuhan. Di pasal 2 ayat 3 kita lihat, ketika iblis datang pada Tuhan, Tuhan kembali berkata pada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tuhan berturut 2 kali memuji Ayub. Pertama, sebelum dia dicobai, menghabiskan semua hartanya, bahkan mengambil semua anaknya. Ketika pertama kali Tuhan tetap memuji, dan kedua kali ketika bertemu iblis, Tuhan tetap memuji Ayub karena kesalehannya, ketaatannya, kesetiaannya pada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan mengizinkan iblis melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Karena itu tanpa alasan untuk melakukan semua itu. Ayub tidak layak menerima semua itu. Tapi Tuhan mengizinkan untuk iblis untuk mengujinya. Untuk melihat sejauh mana Ayub bisa mempertahankan imannya pada Tuhan. Tapi apa jawab iblis? Iblis puas nggak? Ternyata iblis tidak puas. Dia melihat Ayub lolos dari cobaannya. Lolos dari ujian Tuhan waktu itu. Dia tidak puas. Ayub udah kehilangan semuanya. Hartanya udah habis. Anaknya yang begitu sakit hilang. Tapi iblis tidak puas. Walaupun sudah membuat Ayub sedemikian, dia tidak puas. Lalu jawab iblis, kamu memberi dia kesehatan. Tuhan masih memberi dia kekuatan kesehatan, sehingga dia masih mampu untuk mempertahankan imannya. Coba kamu Tuhan ambil kesehatannya. Pasti dia akan mengutukin Tuhan. Lalu kata Tuhan dalam ayat ke-6 pasal 2, maka firman Tuhan pada iblis, nah, ia dalam kuasamu hanya sayangkan nyawanya. Artinya apa? Iblis boleh mencobainya, membuat dia sakit, tapi tidak boleh mengambil nyawanya. Karena nyawa itu ada milik Tuhan. Maka iblis pun langsung pergi melakukan rencananya. Apa yang direncanakan? Dia membuat Ayub sakit seluruh badannya. Sampai seluruh badannya penuh luka. Karena digaruk-garuk dengan beling, karena segatel, tidak tahan. Penyakit kulit yang ditimpakannya, rasa gatalnya sampai ke tulang, sehingga Ayub tidak tahan. Udah dibalurin dengan abu, digaruk pakai beling sampai luka-luka. Tapi itu tidak menyembuhkan sakitnya. Karena itu adalah cobaan yang luar biasa yang diberikan oleh iblis itu. Badan-badannya udah susah dikenalin. Tidak seperti Ayub lagi seperti biasanya. Penuh dengan luka-luka dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Sampai istrinya berkata padanya di ayat 9, 10, pasal 2. Maka berkatalah istrinya padanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bayangkan, ada istri yang seperti itu ya. Sampai istrinya sudah menolak si Ayub ini. Bukannya mencoba menghiburnya istrinya, tidak. Tapi itu malah si istrinya mendorong Ayub untuk memaki dan mengutuki Tuhan. Dan menyuruh Ayub untuk cepat mati. Artinya suruh bunuh diri kan.
Itu ada suatu tamparan dan pukul yang luar biasa bagi Ayub. Istrinya sendiri yang selama ini menemani saya selama puluhan tahun, sampai punya anak. Ternyata ketika dia dalam kondisi yang susah, istrinya meninggalkan dia. Tapi apa tanggapan Ayub waktu itu kepada istrinya? Di ayat 10. Engkau berbicara seperti perempuan gila, kata Ayub. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dengar, coba kita perhatikan tanggapan Ayub. Luar biasa bukan? Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam hal ini, Ayub tetap tidak berbuat dosa melalui bibirnya. Kekayaannya diambil, anak-anaknya diambil, kesehatannya diambil. Apa yang dia punya? Tidak punya apa-apa lagi. Sampai kesehatan pun dia nggak punya. Boro-boro harta. Istrinya pun meninggalkan dia. Tetapi dia tetap tidak memaki Tuhan. Dia mengatakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan saja? Tidak mau menerima yang buruk. Dan kesemuanya, ketaatannya, imannya tidak hilang. Adik-adik, hal ini kiranya boleh menjadi pelajaran dorongan bagi kita semua. Melalui Ayub ini kita bisa belajar bahwa kita tidak hanya bisa bersyukur pada Tuhan ketika kita diberkati oleh Tuhan dengan harta, kekayaan, diberkati Tuhan dengan kesehatan yang baik. Tapi kita harus belajar tak ada setia pada Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, mengalami kesengsaraan, mengalami kepahitan hidup, kita tetap harus mempertahankan iman kita dan tetap bersyukur pada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya dalam kesusahan. Kalau Tuhan mengizinkan satu kesulitan datang pada anak-anaknya, percayalah, Tuhan akan tetap menjaga engkau. Ada beserta engkau. Artinya Tuhan ingin membuat engkau lebih baik. Membuat engkau untuk lebih menjadi anak Tuhan yang lebih bisa diandalkan, dibanggakan, seperti Ayub. Karena imannya, Tuhan akhirnya memulihkan kembali keadaan Ayub. Memulihkan kekayaannya. Memberkati dia dan anak-anak yang lebih cakap dari yang ada sebelumnya. Karena kenapa? Karena iman Ayub teruji. Dia lulus uji dari Tuhan. Tuhan yang mengizinkan kesulitan itu datang pada Ayub melalui iblis itu. Karena Tuhan tidak percaya bahwa Ayub hanya karena diberkati dengan harta, dengan kesehatan, baru mau ikut Tuhan. Tidak. Tuhan tidak percaya itu. Tuhan percaya bahwa Ayub dengan sepenuh hati tulus untuk mengikut Tuhan, setia pada Tuhan. Dan saya berharap adik-adik sekalian juga seperti itu. Untuk setia taat pada Tuhan dalam kondisi apapun. Seperti kata Ayub, kita tidak hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi kita harus siap menerima yang tidak baik ataupun menyakitkan. Kita tidak hanya bersyukur pada Tuhan ketika kita diberkati, tapi kita harus bersyukur pada Tuhan ketika kita mengalami kemalangan, mengalami kesusahan, seperti yang dia lakukan Ayub. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi bukannya Ayub hatinya tidak goyah, tidak gelisah. Tidak. Dia sebenarnya manusia biasa. Tetapi dia berpikir,
tentunya dia punya pikiran juga. Kenapa ya? Mungkin dia berpikir, mungkin harus saya mengalami ini. Apakah saya ada melakukan sesuatu? Sepikiran saya tidak melakukan hal yang melawan Tuhan. Sampai kepada teman-temannya di ayat ketiga, ayat 25-26 dia mengatakan, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat karena kegelisahan yang timbul. Gimana dia bisa istirahat dengan kondisi badan yang seperti itu sekarang? Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Anak sudah diambil. Istri meninggalkannya. Sehingga bagi dia merasa seolah terbuang. Tapi hatinya tetap percaya. Tuhan tetap ada bagi dia. Di bagian pasal 42, ayat 2 kita bisa lihat. Apa kata Ayub? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi dirinya. Sehingga dia tetap mempertahankan imannya. Itu yang membuat Tuhan memulihkan dirinya karena dia lulus uji. Dan di pasal 5 ayat 42, terlebih Ayub mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sebelum dia melalui ujian, sebelum dia lulus ujian, dia hanya mendengar dari orang-orang tentang bagaimana Tuhan itu. Bagaimana baiknya Tuhan. Ketika dia mengalami ujian dari Tuhan dan lulus, mengalami Tuhan memberkati dia kembali. Tuhan juga berbicara pada dia akhirnya. Dia baru mengalami pergaulan langsung dengan Tuhan. Mengalami secara pribadi hubungan intim dengan Tuhan. Melalui pergumulan yang luar biasa. Adik-adik, dari sini kita belajar bahwa kadang-kadang melalui pergumulan, kita justru bisa mengenal Allah dengan lebih baik. Kiranya adik-adik semua bisa belajar dari pribadi Ayub, bahwa kita selalu menyadarkan hidup kita pada Tuhan. Dan akhirnya kita sama-sama buka Mazmur 145 ayat 14. Ini menjadi ayat hafalan kita hari ini. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ingatlah, Tuhan menjadi penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua yang tertunduk. Sehingga ketika kita jatuh, artinya Tuhan yang menopang kita. Ya, kita tidak perlu khawatir. Tuhan selalu ada bagi kita. Firman Tuhan ada ya dan amin. Apa yang Tuhan firmankan pasti akan terjadi. Tuhan menjanjikan penyertaan. Tuhan menjanjikan penyertaan bagi kita. Dan itu akan Tuhan lakukan. Tuhan menjadikan berkat bagi kita. Tuhan juga akan lakukan. Cuma kadang-kadang kita tidak mengerti. Bila kita sama-sama belajar dari firman hari ini, kita semua boleh menjadi anak Tuhan yang tetap setia pada Tuhan sampai akhirnya. Mari kita berdoa. Terima Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami melalui pribadi Ayub yang so taat setia pada Engkau, tulus mengikuti Engkau, hidup bersih dan juga kudus di hadapan Engkau. Dan menghadapi cobaan, ujian, Ayub tetap bertahan, mempertahankan imannya. Kiranya Engkau juga mengajar kami Tuhan untuk tetap mempertahankan iman kami dan kehidupan kami ketika kesusahan datang pada kami. Dengan satu keyakinan bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu merencanakan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan seluruh hidup kami selain kita dan kasih. Yang Engkau yang berkuasa atas hidup kami, Engkau yang berkati kami. Terpuji Tuhan kami doa syukur dan Yesus Kristus. Amin. Sampai hari sekarang, sampai berjumpa lagi minggu depan. Dadah.